Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bro yang minta penulis untuk bahas ini ya. Videonya GM Channel yang menyebutkan bahwa gara-gara ini dipotong, respon gasnya di RPM rendah itu jadi nggak enak. Terus usernya cek macam-macam sampai ganti part katanya habis lebih dari 1 juta. Pokoknya habis banyak ya untuk ganti part yang ternyata tidak menyembuhkan masalah sembuh setelah ini dikasih pipa sama Bang AGM nya ini ya, jadi dikasih paralon gitu terus jadi enak tarikannya. Nah, penyebabnya mengapa kok bisa jadi seperti itu, padahal ini cuma motong tok ya, kok bisa sampai bikin tarikan bawahnya ngempos, jadi gas dibuka itu nggak mau greng itu, baru setelah ini ditambahi paralon jadi greng. Silahkan cek sendiri videonya kalau penasaran solusinya bagaimana ya. Nah, sehubungan dengan itu penulis juga nemu ada sebelumnya juga nemukan video ini ya. Jadi untuk bikin motornya kencang ini dilubangi atau ini juga dilubangi. Jadi ada trik-trik untuk melubangi ini, katanya tarikan lebih enak. Sayangnya nggak ditunjukkan video perbedaan akselerasinya. Penulis cari di channelnya ini kayaknya juga nggak nemu ya. Nah, untuk saluran panjang itu sebenarnya hubungannya dengan tarikan bawah. Jadi ini loh, air rectifier is used to achieve strong drivability from low throttle RPM patent pending. Ini pipanya dipanjangkan di Vario 160 yang baru, PCX 160 yang baru adalah untuk meningkatkan tenaga di low throttle opening. Jadi dari Honda pun sudah punya trik seperti ini ya. Tapi penulis nggak terinspirasi dari ini pakai silek gitu ya. Tapi ya karena coba-coba aja, ketika pipa luarnya dilepas malah tambah enak. Ya sebenarnya juga Honda sendiri kurang begitu sempurna ya menyempurnakan ini, karena ada pemilik PCX 160, pemilik Vario 160 yang saluran ini dikecilkan lagi, tarikan juga makin jauh lebih enak. Jadi yang bawaannya Honda itu masih kurang sip gitu ya, walau sudah mendekati kayak Honda Genio itu salurannya kecil, Beat yang baru, Vario 125 yang baru, tapi masih bisa dikecilkan lagi untuk mendapatkan tenaga yang lebih lanjut. Nah, ini adalah saluran yang bermasalah. Jadi banyak ini segini. Nah, yang di dalam itu dipotong di bagian sini. Ini kira-kira mungkin panjangnya panjangnya mungkin 20 sentian mungkin ya, atau lebih. Tapi di sini adalah tujuannya untuk menghasilkan saluran udara yang panjang. Ini saluran udara masuknya ya. Nah, untuk itu, untuk tahu efek saluran itu, kita harus pelajari yang namanya intake runner length tuning gitu ya. Ini dari Motogokil. Di Motogokil ini dijelaskan efek dari panjang pendeknya saluran ini. Ini ngitungnya mulai dari saluran paling luar sampai ke valve-nya. Dari valve diukur sampai ketemu di sini, itu ketemu panjangnya. Jadi intake runner length tuning itu memanjangkan atau memendekkan ini. Dan ini sama Om dosen ini ya, dosen Unipro Malang kalau nggak salah, ini udah dikasih rumusnya. Butuhnya adalah power maksimum di putaran mesin. Ini dia pakai contoh 11.500. Durasi bukaan clamp in 285 derajat. Pakai rumus ini ketemu 144 mm. Jadi nanti dari sini ke sini kalau mau ingin tenaga 11.500 dibuat panjangnya 14 cm. Dari sini sampai sini. Ini mungkin masih motong, kalau sini mungkin panjang ya, mungkin ya sampai sini mungkin ya 14 cm itu. Entahlah wis. Tapi itu rumusnya. Penulis sudah buat Excelnya untuk ngitung rumus ini. Ini RPM, durasi pakai rumus yang tadi ketemu angka ini. Honda Beat penulis temukan datanya dari
referensi online, ketemu durasi 215 derajat clap in-nya. Jadi kita masukkan di sini 215. Kalau pingin tenaga RPM tinggi 8000 berapa? 15 cm. Terus kita pingin RPM rendah berapa ini? RPM rendah itu sekitar 5000 ya. 250 cm. Rendah sekali waktu gas awal 3000. 40 cm ya, 400 mm. Terus ini tadi, nah ini kira-kira kan panjang 20 cm. Nah kalau dipotong sebelah sini itu efektifnya di tenaga berapa? Anggap jadi sekan 10 ya. Apa cara ini? Yang ini angkanya jadi 10. Kita tambahi RPM jadi misalnya 20.000. Oh kepanjangan 12.000. Jadi kalau dibuat pendek dipotong seperti ini ya, itu adalah efektifnya di 12.000 rpm. Padahal ya ini motornya mungkin nggak sampai 12.000 rpm. Jadi ya harus disesuaikan. Kalau misalnya pingin tenaga tarikan menengah ya anggaplah 6.000 rpm di kecepatan 40 atau 60 mungkin ini ya pakai 20 cm. Jadi ini pipanya total yang mana? Yang ini dibuat jadi 20 cm dari apa? Masuk sini sampai ke valve-nya. Kira-kira mungkin sekitar potong segini mungkin ya. Nah, kalau yang keadaan gini mungkin dari sini coba dihitung sendirilah berapa senti dari sini masuk sampai ke throttle body, lewat throttle body sampai ke valve itu coba diukur sendiri panjangnya berapa. Anggap aja jadi kepanjangan jadi 30 cm lah. 30 cm berarti dia disetel di tenaga 4000 rpm ya. Wes itu. Nah penulis sendiri di Next 2 itu ternyata menemui ini salurannya pendek, dan penulis menguranginya juga nggak banyak, cuma segini. Ada lubang ini penulis potong, ini hanya untuk nambah tenaga karena belok ini ternyata diameternya jadi lebih kecil, jadi penulis buat lubangnya lebih besar. Harapannya hambatannya berkurang untuk RPM tinggi tentu. Tapi untuk bagian luarnya penulis juga pakai silek yang salurannya lebih kecil dan lebih panjang. Jadi saluran lebih panjang ini akan menambah tenaga di RPM rendah, sementara yang ini akan mengurangi hambatan di RPM tingginya. Jadi top speednya biar lebih jos. Ini penulis sekarang nggak pakai yang ini ya. Ini diameternya 2,4, ada kumparan di dalamnya. Sekarang penulis pakai diameter 1,8, panjangnya 20 cm. Jadi agak motot keluar. Ya wes lah, itu saja. Jadi ada rumusnya ya. Tinggal dihitung pakai ini kalau ingin optimasi sesuai dengan apa rumusnya Omoto Gokil itu. Tinggal dicari durasi clap in-nya berapa. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.